Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, cuaca buruk, harga naik. Saya ke Pak Karisma. Pak Karis, tadi sempat tertunda bahwa bagaimana kemudian langkah dari KPPU Makassar untuk pengendalian harga ini, Pak? Ya, jadi kalau pengendali terkait dengan komoditas pangan, memang kalau di KPPU sendiri kita ada dua core. Yang pertama itu mengenai kajian dan advokasi. Kajian dan advokasi itu memang melakukan penelitian dan memberikan saran dan pertimbangan. Itu bisa kami lakukan terkait dengan sebagai contoh kemarin kami cabai rawit kami menghimpun informasi dari pedagang, dari petani, bahkan dari pemerintah kabupaten kota di Sulawesi Selatan terkait dengan bagaimana tata kelola cabai rawit kedepannya kita mau seperti apa nih. Jangan sampai setiap musim hujan harga naik, musim kemarau harga anjlok. Yang kasihan ketika kemarau petani. Musim penghujan di Sulawesi Selatan beberapa daerah yang kami kunjungi, ternyata petani tidak fokus hanya menanam cabai. Ketika musim penghujan, petani berubah dari cabai rawit menjadi padi, sehingga otomatis pasokan cabai rawit berkurang. Nah, ini menjadi penyebab juga. Nah, kemudian di sisi lain, kalau saya sebagai bidang penegakan hukum, manakala ketika ada saluran distribusi, level distribusi dari petani sampai ke konsumen itu terhambat, misalkan ada indikasi kartel pangan, atau misalkan para pedagang besar menahan pasokan produk hortikultura, tetapi komoditas ini kan tidak bisa disimpan terlalu lama. Ini yang menjadi masalah juga. Mereka tidak akan berani menyimpan cabai rawit sampai berbulan-bulan, nanti buruk terus, rusak seperti itu. Jadi kami melihatnya tinggal apakah memang ada indikasi pengaturan pemasaran atau pengaturan produksi oleh biasanya pedagang besar seperti itu. Ketika ada, baru kami masuk melalui proses penegakan hukum. Tapi kalau untuk komoditas pangan yang kami pahami selama di Sulawesi Selatan, sejauh ini memang belum ada indikasi ke arah itu. Karena memang yang pertama pedagang besar banyak. Di setiap kabupaten kota yang kami datangi, sebagai contoh kalau untuk cabai rawit lah, kami kemarin melakukan penelitian Cileponto, Takalar, Goa, Enrekang, Waju, itu semua ada pedagang besar. Bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Mereka pernah melakukan pengiriman sampai ke luar negeri. Tapi memang mayoritas adalah pengiriman ke Jakarta. Nah, ini juga nanti perlu diantisipasi nih. Ketika musim penghujan ini, harga komoditas pangan di Jakarta, pasokan komoditas pangan di Jakarta, apakah kurang atau tidak? Atau sentra-sentra di Pulau Jawa terdampak cuaca buruk atau tidak? Ketika itu terdampak, maka produksi pasti akan turun. Mau tidak mau Jakarta akan meminta kepada daerah-daerah sentra, salah satunya pasti akan ke Sulawesi Selatan. Dan ini ditambah lagi ketika cuaca buruk di sini, kita tidak bisa mengantisipasi bagaimana menyikapi produksi seperti apa produksi komoditas pangan. Ketika cuaca buruk sudah pasti produksinya turun, permintaan dari luar ada, pedagang akan mengambil momen. Di Jakarta harga lebih tinggi, saya kan dia lebih santai. Biasanya seperti itu kondisinya. Tapi memang mudah-mudahan kita berharap keistimewaan Sulawesi Selatan antara barat dan timur musimnya itu tidak akan sama. Artian timur musim puncak penghujan, barat masih stabil, tidak. Mudah-mudahan seperti itu. Berarti apabila memang masih seperti itu, saya yakin lah seperti itu, maka masih aman. Dalam artian tinggal kita melihat bagaimana mengawasi distribusinya antar kedua daerah ini. Kemudian langkah pengawasan pendistribusian itu seperti apa, Pak? Ya, kalau misalkan langkah pendistribusian, kita biasanya memang kan kami sudah mempunyai kontak-kontak. Ketika misalkan ada di Makassar, kenapa harga naik? Harga komoditas ini naik, maka kami akan melakukan pengumpulan data Pak di penelitian di Makassar sendiri maupun di sentranya.
kenapa tidak dikirim ke sini? Apakah kita kirim Pak? Nah, misalkan dikirim ternyata ada yang langsung dilempar ke industri. Nah ini juga menjadi catatan nih. Misalkan ada pedagang, kami sudah mengirim Pak 20 ton misalkan. Tiba-tiba di tengah jalan ada yang mengirim ke industri. Nah ini kan menjadi pertanyaan juga nih. Kira-kira bagaimana ini? Karena memang pernah kami menemukan perkara seperti itu. Jadi memang pasokan yang harusnya dikirim ke Jakarta ternyata dibelokkan ke industri. Nah ini menjadi tricky juga sih bagi pemerintah bagaimana mengawasi tata niaga ini, karena menjadi sangat PR yang besar bagi pemerintah. Tapi tetap KPPU kami akan dukung pemerintah sesuai dengan kewenangan yang kami miliki. Seperti itu. Luar biasa. Saya ke Pak Dr. Firman. Apakah memang pada cuaca ekstrem ini kemudian berdampak pada ekonomi kita, Pak? Kemudian sektor-sektor apa saja yang bisa berdampak? Ya, saya kira sebagaimana kita berbicara dari awal bahwa cuaca buruk ini pastilah akan berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan harga. Apalagi kalau tadi ada potensi terjadinya permainan di sisi pedagang besar ya. Karena kalau kita lihat seperti tadi perbincangan sebelum masuk ke studio ini kan dalam pendistribusian dari produksi itu dari petani ke masyarakat itu kan seperti teori jam pasir ya. Angka petani nelayan itu kan besar, konsumen juga besar. Lalu kemudian di tengahnya itu kecil ya, tengahnya kecil. Artinya di tengah itulah posisi daripada pedagang ya, pedagang pengumpul, pedagang besar itu yang jumlahnya tidak banyak karena untuk menjadi pedagang besar itu kan modalnya besar, modal harus besar, sehingga tidak bisa semua masyarakat masuk ke sana. Nah sebetulnya disitulah harusnya ada peran daripada pemerintah untuk menjaga kestabilan harga dengan melibatkan KPPU, BUMD, Bulog, dan segala macam organ-organ pemerintah yang harus mengawasi dan memonitoring distribusi dari petani kepada konsumen ini. Karena kalau ini tidak dilakukan seperti tadi, harusnya kan pemerintah memenuhi dulu kebutuhan kebutuhan pangan untuk satu wilayah, baru melemparnya keluar. Ya, kan tidak cocok kalau misalkan kita penghasil palawija, tapi justru kita kekurangan. Atau mungkin tidak kekurangan, tapi harganya sangat tinggi. Ya, seperti yang terjadi tahun lalu. Kita penghasil sawit terbesar di dunia, justru kita langka minyak goreng. Ada lagi tapi harganya sangat tinggi. Ternyata ada permainan dari eksportir, itu justru dia senang melempar ke luar negeri karena harganya sangat tinggi. Nah, disitulah peran pemerintah bahwa tidak boleh ada permainan-permainan seperti itu, karena kalau hanya untuk menguntungkan sekelompok kecil orang tadi yang besar ini baru berarti yang menikmati keuntungan itu hanya sekelompok kecil itu, padahal ada banyak petani, ada banyak konsumen atau masyarakat yang sangat membutuhkan itu. Nah, kalau permainan seperti ini dibiarkan, maka biasanya pedagang-pedagang besar itu membeli komoditas itu di petani itu dengan harga yang rendah. Nah, lalu kemudian dijual lagi ke daerah lain yang membeli dengan harga yang mahal, kasihan masyarakat. Petani rugi, lalu kemudian konsumen juga atau masyarakat umum sebagai konsumen itu menjadi dengan harga yang tinggi. Saya kira sangat cocok Pak KPPU hadir di sini untuk ikut memberikan sumbangsi kepada pemerintah bahwa betapa memang peran pemerintah itu sangat penting di dalam mengelola pendistribusian komoditas ini dari petani kepada masyarakat. Terlebih di kondisi-kondisi yang ekstrem seperti ini. Saya kira dengan memainkan peran secara optimal dari pemerintah, saya kira kenaikan harga ini tidak mesti terjadi. Karena suplai yang tadi surplus, apalagi daerah-daerah yang memang sentra-sentra produksi yang surplus itu, ya saya kira bisa diantisipasi untuk kemudian membuat penampungan atau mungkin penyimpanan memang oleh pemerintah untuk mendistribusikan nanti di saat-saat tertentu ketika terjadi cuaca buruk segala macam. Karena dengan kebijakan seperti ini yang akan memang menjadi stabilisator dari peran pemerintah sebagai stabilisator dan regulator, ya, sehingga masyarakat
sebagai kelompok petani merasa nyaman dengan memproduksi, lalu kemudian konsumen atau masyarakat yang mungkin tadi dikatakan bahwa daya belinya semakin lama semakin menurun itu bisa terbantukan. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di obrolan Karebosi.